Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam tabiun. Ya pun. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Rawalaut Ibu Kusrina SPD MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Abdul Mukti MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak Muhammad Salman STI. Dan Bapak Ibu rekan guru yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini dalam acara rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru PJOK oleh Bapak Muhammad Mahful SPD. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga pemaparan presentasi oleh Bapak Muhammad Mahful SPD, yang keempat tanya jawab dan diskusi, dan terakhir penutup. Untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara hari ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Salman STHI. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita berdoa bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi harapan kita senantiasa dijabah, diberkahi dan pada akhirnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قضي الحاجة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Salman STHI yang telah mengimami doa. Semoga kiranya lantunan doa yang kita panjatkan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya, pemaparan materi rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru PJOK oleh Bapak Muhammad Mahful SPD. Kepada Bapak, disilakan.
Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun. Ya Bun. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rawalaut, Ibu Kusrina SPD MPD. Yang saya hormati Ali Mukti selaku Wakil Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Salman SDHI selaku Wakil Bidang Humas. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru Komunitas Belajar Cendana SD Negeri 2 Rawalaut. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru dalam rangka rencana tidak lanjut dari program-program yang dibebankan di sekolah. Bukan dibebankan, artinya yang akan dilaksanakan di sekolah, yang ditugaskan oleh sekolah. Yang pertama terkait dengan rencana tidak lanjut dari pengembangan kompetensi guru PJOK, khususnya saya, dan program GSS Gerakan Sekolah Sehat yang beberapa bulan yang lalu kita masuk di dalam kegiatan GSS tersebut. Alhamdulillah, puji syukur dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di ruangan ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru Komunitas Belajar Cendana SD Negeri 2 Rawalaut yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan program rencana tindak lanjut yang nantinya juga akan insya Allah akan kita laksanakan, dan kita berdoa serta kami sekolah mohon bantuan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan program tersebut. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga apa yang akan kita laksanakan nanti dapat tercapai sehingga berdampak pada murid kita semua dan terutama pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, Bapak Ibu, di sini saya ambil tema bangunlah jiwa dan raganya dengan judul Segisik Setali, sehat bergizi, sehat fisik, sekolah tanpa bully. Ya, sehat bergizi, sehat fisik, dan sekolah tanpa bully. Di sini saya kira sudah masuk ke dalam tema bangunlah jiwa dan raganya. Jadi membangun raga anak-anak, terutama yang nanti bakal menjadi sentra kita, ya, raganya bertumbuh, ya, tubuhnya, badannya bertumbuh dan berkembang dengan baik, dengan sehat bergizi, kemudian sehat fisiknya, dan juga sehat jiwanya, setali, sekolah tanpa bully. Jadi jiwa-jiwa anak supaya sehat, yang informasi ataupun kejadian-kejadian perundungan ataupun pembulian dengan program ini nanti tidak terjadi di sekolah kita. Latar belakang dari program ini, visi memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid dengan pelibatan KOMBEL, Komunitas Belajar
di sini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK. Jadi nanti ininya ke sentranya ke pembelajaran PJOK. Mungkin nanti dari kawan-kawan dari guru penggerak ataupun dari guru PAI juga jika ingin mengadakan kegiatan yang pembelajaran yang berpusat pada siswa itu juga bisa dilaksanakan. Nah, di sini dari PJOK. Kenapa dari PJOK? Karena nanti yang menjadi penanggung jawabnya ataupun koordinator dari kegiatan ini adalah guru PJOK dengan melibatkan komunitas belajar. Yang kedua, kondisi saat ini, latar belakangnya kondisi saat ini di mana murid lebih banyak bermain gawai gadget daripada bergerak aktif atau mager, malas gerak, sehingga dibutuhkan sebuah program untuk meningkatkan kebugaran murid. Berikutnya, sekolah kita tersedia aset-aset, ya, di sekolah kita SD Negeri 2 Rawalaut tersedia aset-aset untuk terlaksana program tersebut. Antara lain ada aset manusia, aset sosial politik, fisik, aspek agama, aspek lingkungan, dan finansial. Kemudian tanggung jawab sekolah. Jadi jiwa dan raga, bugar raga dan sehat jiwa itu tadi termasuk tanggung jawab dari sekolah untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila pada setiap diri peserta didik. Adalah tanggung jawab kita semua juga. Kemudian sekolah merupakan tempat yang paling rentan terjadinya perundungan atau bullying, sehingga dibutuhkan sebuah program untuk mencegah perilaku bullying. Mewujudkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah latar belakang dari program yang akan kita lakukan nanti. Tujuan program ini bertujuan satu, menjadikan peserta didik aktif, kreatif, dan produktif serta memiliki tubuh yang sehat jiwa dan raganya. Menjadikan peserta didik aktif, kreatif, produktif, serta memiliki tubuh yang sehat jiwa dan raganya. Kemudian tujuan yang kedua, melibatkan komunitas belajar sekolah untuk mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Jadi kolaborasi antara PJOK dan komunitas belajar sekolah untuk mewujudkan pembelajaran PJOK. Ini keterhubungannya. Kemudian membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan mendidik peserta didik dengan etika dan moralitas berlandaskan ajaran agama. Ini adalah tujuan-tujuan dari program tersebut. Capaian program pembelajaran PJOK SCL, Student Centered Learning, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dengan tema bugar raga dan jiwa sehat dalam diri peserta didik, profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik dan lembaga sekolah. Ini capaiannya. Langkah yang pertama, berdiskusi bersama kepala sekolah, guru, staf, dan peserta didik rencana realisasi program Segisik Setali. Itu nanti guru PJOK akan mempelopori diskusi tersebut, ya, yang peserta didik juga dilibatkan dalam diskusi rencana program. Itu nanti akan dilaksanakan pada pekan awal bulan Oktober, hari Selasa. Kemudian materi kebugaran jasmani, gizi seimbang, pencegahan bullying atau perundungan, pelatihan senam, program poster anti bullying.
Nah, ini guru fasilitator tim PJAS ya, untuk memberikan materi peserta didik, menentukan jenis senam dan jenis poster. Di situ dilibatkan beberapa kombel dari sekolah yang ada di sekolah kita. Itu akan dilaksanakan pada pekan pertama juga setelah adanya diskusi dengan kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Dilanjutkan langkah berikutnya, pelaksanaan senam bugar Jumat, kemudian sarapan gizi seimbang, dan program poster anti bullying. Guru PJOK dan fasilitator memantau kegiatan ya, proyek poster anti bullying peserta didik dan instruktur senam. Itu akan dilaksanakan pekan kedua bulan Oktober dan dilanjutkan pada pekan ketiga bulan Oktober, pelaksanaan senam bugar, sarapan gizi seimbang, buat poster anti bullying, persiapan festival olahraga tradisional, dan pameran poster anti bullying. Dan yang terakhir, pelaksanaan festival olahraga tradisional, pameran poster, dan deklarasi anti perundungan atau bullying. Sehingga dari langkah-langkah yang akan kita laksanakan tersebut akan tercapai program ya, program pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Struktur program dan mitra kombel komunitas belajar. Waktu tadi sudah disampaikan tadi juga. Program Segisik Setali adalah program P5 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 selama 4 pekan. Ya, selama 4 pekan. Meliputi tahapan sosialisasi, pelaksanaan, kemudian festival, pameran, dan evaluasi. Tempat pelaksanaan program senam bugar, sarapan gizi seimbang, dan festival olahraga di lapangan olahraga. Pemberian materi dilakukan di kelas dan aula atas, pameran poster di aula bawah. Target peserta program Segisik Setali adalah seluruh peserta didik pada jenjang kelas 6. Jumlah peserta didik adalah 220 orang dengan rentang usia rata-rata 11 sampai 12 tahun. Ya, itu struktur programnya. Nah, ini peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Bapak Ibu, komunitas belajar kita, komunitas Kombel Cendana sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Rekan sejawat yang terlibat, guru PJOK, kami minta bantuan guru PJOK, ada Pak Darno, Bu Junita, Bu Maya, Bu Indri, ya, nanti akan melakukan diskusi terlebih dahulu terkait dengan program, ya, berdiskusi bersama, mengembangkan, memberikan pelatihan dan menilai senam bugar kepada murid dan festival olahraga. Kemudian guru kelas 6, karena sasaran kita tadi ada siswa kelas 6, ya, jadi kami minta bantuan juga dari Bapak Ibu, kawan-kawan guru kelas 6, Bu Astuti, Pak Irfan, Bu Mega, Bu Rika, Bu Fitri, Bu Mastiva, dan Bu Desi terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian tim PJAS, ya, tim PJAS ada beberapa guru juga, unsur guru di situ memberikan penyuluhan tentang makanan gizi seimbang. Dan kebetulan sekolah kita juga sedang ikut kegiatan, program kegiatan PJAS yang konon pada minggu-minggu ini kita akan dimonek juga terkait dengan keamanan pangan di sekolah kita. Guru PAI, Pak Salman, Abi Mukti, Bu Aulian, Bu Reni, Pak Kodrat,
berdiskusi bersama, mengembangkan, memberikan materi dan nilai terkait akhlak sesama manusia, toleransi dan interaksi sosial. Disinilah nanti dari Kombel Guru Pai untuk bersama-sama berdiskusi ya terkait materi tentang akhlak terapan mungkin, dan juga terkait dengan akhlak terhadap rekan ya pada peserta didik, sehingga nanti materi tersebut memuat tentang anti perundungan. Yang berikutnya tim PPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk Pak Salman dan Abi Mukti juga terlibat dalam tim PPK tersebut, yang SK-nya juga sudah ada. Penanggung jawab eskul seni, khususnya di seni melukis ya. Di sini kami minta bantuan juga Bu Nila dan Bu April ya. Mana Bu Nila tadi? Oke, Bu Nila dan Bu April berdiskusi bersama untuk mengembangkan dan memberikan materi dan menilai perbuatan dan pameran poster ya. Jadi dengan poster-poster itu yang sehingga nanti anak-anak dengan melihat poster itu secara tidak langsung anak-anak mengetahui bentuk-bentuk perundungan, kemudian jenis-jenisnya, jenis-jenis perundungan, kemudian cara menghindari dari perundungan. Di situ nanti ada dari seni, dari poster yang dihasilkan, yang dibuat oleh anak-anak tersebut. Kapasitas sekolah, kapasitas kelas dan sekolah. Nah, di sini aset yang tadi saya sampaikan, kita ada aset atau modal manusia, ya, aset manusia seperti kepala sekolah, pengawas, guru mata pelajaran, orang tua murid, peserta didik, tokoh olahraga, tokoh agama, dan pihak puskesmas yang terlibat langsung. Ini adalah aset kita banyak, Bapak Ibu. Kemudian aset sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam program ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab program. Nah, ini adalah aset politik, di mana kita juga harus belajar untuk memanfaatkan aset politik tersebut. Kemudian kita ada aset, tadi ada aset sosial ya, kemudian ada aset politik, yaitu kebijakan pimpinan yang pro terhadap program, mampu menjalin mitra dengan pihak. Nah, di tantangan kita juga ya, program-program kita Bapak Ibu yang diinginkan ya, biasanya terhambat. Nah, ini tantangan kita untuk mencoba untuk menjalin mitra dengan pihak, dengan kepala sekolah, dengan aparat mungkin bisa kita melakukan pendekatan. Kemudian aset modal atau modal agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang taat beribadah dan budaya gotong royong yang terawat dengan baik. Kita ada musola, kemudian ada guru-guru agama yang berkompeten. Kemudian aset lingkungan dan fisik, berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih dan nyaman, kepemilikan lapang olahraga, ruang kelas, musola dan aula. Nah, kita banyak fasilitasnya. Yang aset yang kita miliki banyak banget. Aula aja kita ada 2, ada bawah, ada atas. Ruang guru luas, lapangan ya, dibanding dengan sekolah yang di tengah kota yang lainnya juga kita termasuk paling besar gitu lapangannya. Nah, kemudian ada aset modal finansial, yaitu adanya dana BOS sebagai sumber utama keuangan dalam kegiatan program. Dana BOS bisa juga kita mengambil dari aset finansial dari mungkin sponsorship
ya, sponsorship ataupun dari termasuk dari paguyuban itu kan termasuk finansialnya ya, walaupun nanti ya sehingga dari aset yang kita miliki Bapak Ibu banyak betul ya, ada 7 aset sehingga dapat kita manfaatkan bagaimana kita memanfaatkan aset-aset tersebut sehingga program-program yang Bapak Ibu yang kita akan munculkan dapat berjalan dengan cara mapping ataupun apa ya, memilah-milah dari aset-aset tersebut. Rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama kepala sekolah, guru, staf, dan perwakilan murid. Nah, ini adalah evaluasi juga setelahnya nanti akan kita laksanakan dalam bentuk rapat. Kemudian kegiatan evaluasi dalam bentuk wawancara langsung, bisa juga setelah di tengah-tengah pelaksanaan mungkin ada nanti kekurangan ataupun hambatan-hambatannya langsung di evaluasi ataupun direfleksi di tengah-tengah kegiatan bisa. Kemudian evaluasi dalam bentuk angket, kita juga akan berikan evaluasi dalam bentuk tulis yang diisi oleh kepala sekolah, guru, staf, orang tua, murid yang terlibat dalam program tersebut. Ini adalah tantangan dan solusi. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, kegiatan yang ingin Bapak Ibu inginkan, yang Bapak Ibu ingin buat di sekolah, pastinya ada tantangan dan pasti ada solusinya. Yang pertama, tantangan yang pertama adalah jadwal mengajar guru, pelaksana program yang padat sehingga program tidak bisa terlaksana maksimal. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya kan? Nanti pasti akan terjadi itu. Dengan kegiatan kita yang padat, mengajar ya, sehingga program kemungkinan tidak akan terlaksana maksimal. Itu tantangannya. Solusinya apa? Nah, mengatur jadwal kegiatan agar tidak mengganggu jam mengajar guru. Ya, mengatur jadwal ya dengan cara apa ya? Dengan cara diskusi juga, diskusi dan kesepakatan. Kemudian keadaan cuaca yang sangat berpengaruh terhadap pelaksana senam bugar dan festival olahraga. Ini saya juga khawatir. Pada saat pelaksanaan senam bugar dan festival olahraga tradisional nanti, pas biasa pagi-pagi kita nggak tahunya hujan, ya. Nah, kita di sini ada solusinya, ya, karena kita ada aset tadi itu, ya, kita dapat memanfaatkan aula lantai bawah dan aula lantai atas, serta membagi senam bugar menjadi 2 sesi. Itu bisa jadi alternatif untuk menangani dari solusi, menyelesaikan ya solusi dari permasalahan tantangan tersebut. Yang ketiga, adanya wali murid yang tidak melengkapi bekal murid dengan gizi seimbang. Nah, ini tantangan juga termasuk. Kita sudah buat program supaya anak membawa makanan gizi seimbang. Nggak taunya nanti wali murid cuma bawain mie goreng. Nah, itu tantangan juga. Nah, apa solusinya? Solusinya melakukan sosialisasi jauh hari. Melakukan sosialisasi jauh hari kepada wali murid dengan mengingatkan sehari sebelum kegiatan berlangsung. Itu solusinya. Ya, mungkin Bapak Ibu ya lebih, terutama guru kelas lebih paham solusi-solusinya untuk jika terdapat tantangan-tantangan ataupun permasalahan-permasalahan sebelum kegiatan, pada saat kegiatan berlangsung. Terakhir
terakhir terima kasih. Nah, itu saja ya Bapak Ibu terkait dengan program rencana tindak lanjut dari pengembangan kompetensi guru PJOK yang nantinya akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Mudah-mudahan mohon dukungan dan kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik, berjalan lancar sehingga dapat berdampak pada murid-murid kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan kepada Allah saya pun saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Pak Mahfud. Demikianlah tadi Bapak Ibu rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru PJOK yang luar biasa sekali sudah dipaparkan Pak Mahfud dengan sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Mahfud. Selanjutnya Bapak Ibu kami membuka 3 pertanyaan untuk sesi tanya jawab kali ini. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait pemaparan materi rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru PJOK yang sudah dipaparkan tadi. Silakan, mungkin dari Bapak Ibu guru kelas 6 ada yang ingin bertanya. Oh ya, silakan Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak bertanya. Jadi tadi Pak Ipul menjelaskan judul dari programnya adalah Segisik Setali. Nah, di situ pertanyaan saya tentang setali atau sekolah tanpa bully itu yang ingin saya tanyakan, wujud programnya itu seperti apa? Yang mana berkaitan dengan mata pelajaran PJOK. Karena tadi yang dijelaskan baru senam bugar, sarapan gizi, dan festival olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Mega. Nanti akan dijawab secara berurutan oleh Pak Mahfud. Selanjutnya pertanyaan kedua. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan kedua atau kita jawab dulu ya? Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari Bu Mega. Silakan Pak Mahfud. Baik, terima kasih kepada Bu Mega yang telah tanya terkait tentang kegiatan program yang akan dilaksanakan. Yang ditanyakan tadi adalah wujud program Segisik Setali yang setalinya saja. Setali sekolah tanpa bully. Asik nggak? Asik. Setali ini maksudnya wujudnya nanti Bu Mega, anak akan membuat poster tentang anti perundungan, kemudian jenis-jenis perundungan ataupun bully, kemudian cara penanganan perundungan. Anak-anak nanti bisa melihat, bisa cari referensi, bisa dari internet ataupun dari buku-buku pelajaran, atau mungkin dari selain dari internet bisa dari tabloid gitu, ataupun dari surat kabar. Dengan anak membuat poster, secara tidak langsung anak-anak mengetahui. Apalagi nanti saat sudah dipamerkan bermacam-macam poster-poster dari hasil anak yang nanti kami minta bantuan kepada tim guru ekskul melukis. Di situ bisa menilai mana lukisannya bagus, dan nanti akan kita berikan reward juga bagi anak-anak yang dapat membuat poster yang lebih baik, ya, sehingga nanti bisa kita posting, bisa di sosmed sekolah ataupun ya bisa nanti kita jembatani juga untuk ke media surat kabar online.
Jadi dengan anak, wujudnya itu tadi Bu Mega, dengan anak membuat poster itu dari bentuk-bentuk dan jenis-jenis perundungan tadi, sehingga anak bisa mengetahui pengertian dari perundungan tersebut. Itu Bu Mega. Ada lagi? Cukup Bapak Ibu? Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kegiatan program pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan dengan MC. Iya, demikianlah tadi Bapak Ibu jawaban dari Pak Mahful atas pertanyaan dari Ibu Mega. Selanjutnya selesai sudah acara pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya untuk dapat berkumpul di ruangan ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan ambil bakso di belakang.